Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nastasia dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota akan memaparkan tugas akhir saya mengenai studi pengembangan ruang publik kreatif atau RPK Kampung Kreatif Blekok. Untuk studi kasusnya berada di RW02, Kampung Rancabayawa, Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung. Untuk selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama, Kampung Kreatif memiliki peran sebagai ruang penyangga bagi modernnya Bandung Teknopolis. Yang kedua, dengan keberadaan habitat burung blekok dan burung kuntul ini, pembangunan kota harus bisa terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan alam. Maka diperlukan adanya RPK ini di Kampung Kreatif Blekok untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan Bandung Teknopolis. Dan yang ketiga, dengan adanya ruang publik kreatif ini akan menciptakan wilayah yang kondusif bagi pengembangan kreativitas, inovasi, dan bisnis di Kampung Blekok. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana arahan pengembangan RPK dalam meningkatkan kreativitas, inovasi, dan bisnis di Kampung Kreatif Blekok Rancabayawak. Dengan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui arahan pengembangan RPK di Kampung Kreatif Blekok untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pelestarian fungsi lingkungan, pengembangan kreativitas, inovasi, dan bisnis di Kampung Kreatif Blekok, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk ayat yang berhubungan dengan latar belakangnya, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 48-49. Untuk ruang lingkup studinya, yang pertama mengidentifikasi isu dan permasalahan pada Kampung Kreatif Blekok, mengidentifikasi tipologi dan fungsi RPK, meninjau ketentuan dan standar terkait dengan RPK untuk merumuskan variabel-variabel yang akan dipertimbangkan dalam pengembangan RPK. Untuk ruang lingkupnya, untuk ruang lingkup makro ada di Kota Bandung, untuk mesonya Kelurahan Cisarantan Kidul, dan untuk ruang lingkup mikronya berada di Kampung Rancabayawak, khususnya di RW02. Selanjutnya untuk tinjauan kebijakannya ada 4 kebijakan, dan untuk tinjauan teori sendiri dari definisi ruang RPK merupakan open space yang baik terbuka hijau maupun ruang terbuka non-hijau yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi kreatif lokal, menambah penghijauan daerah perkotaan, menambah fasilitas olahraga dan kegiatan rekreasi, mempermudah interaksi sosial, serta membawa kebanggaan bagi kenangan pada suatu komunitas. Untuk tujuannya ada 3 sebagai berikut, dan jenis ruang publik kreatif ada 6, studio, network, online platform, center, cluster, dan alternatif. Untuk tipologinya sendiri ada 5, dapat dilihat seperti berikut. Untuk fungsinya juga ada 5, dapat dilihat seperti berikut. Selanjutnya variabel ini di-compare antara fungsi dan tipologinya. Selanjutnya untuk kerangka pemikirannya berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan komponen data yang sudah tadi kita bahas. Berikutnya ada survei pengumpulan data. Untuk survei primer berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berasal dari tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Sedangkan survei sekunder didapatkan dari berita atau internet dan studi literatur. Ini didapatkan dari instansi pemerintah atau dan buku atau jurnal. Selanjutnya untuk gambaran umum ada sejarah Kampung Rancabayawa, kondisi penggunaan lahan, dan berikut ada peta lokasi existing di RW2 Kampung Rancabayawa, Kota Bandung. Selanjutnya kondisi demografinya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya juga dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya analisis dan pembahasan itu yang pertama ada analisis sosial, ekonomi, dan budaya. Di sini dapat dilihat variabelnya ada 3 dengan kondisi existing sebagai berikut yang dapat di-compare dengan literatur RPK itu sendiri, dan didapat prinsip operasional dan rekomendasi seperti berikut. Selanjutnya ini ada analisis pola kegiatan dan analisis kebutuhan ruang yang dapat dilihat jenis kegiatannya, pelaku kegiatan, dan kebutuhan ruang dan pola kegiatan yang bisa dilakukan nantinya. Selanjutnya ada jenis kegiatan di Kampung Rancabayawak. Nah, ini jenis kegiatan beserta ilustrasi penerapan sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya ada arahan pengembangan ruang publik kreatif di Kampung Blekok. Untuk ini berdasarkan tipologi RPK yang tadi ada 5, ada personal space, ini berikut variabelnya. Selanjutnya ada ilustrasi penerapannya di before dan afternya. Selanjutnya ada collaboration space dengan variabel sebagai berikut, dengan ilustrasi penerapan sebelum dan sesudahnya seperti ini. Selanjutnya ada making space dengan variabel sebagai berikut, dan ilustrasi penerapannya di kondisi existing dan setelahnya. Selanjutnya ada presentation space dengan variabel sebagai berikut, dengan ilustrasi penerapan sebelum dan sesudah seperti ini. Selanjutnya ada intermission space dengan ilustrasi penerapan sebelum dan sesudahnya. Nah, berikut ada peta panel tipologi RPK di Kampung Rancabayawa, Kota Bandung. Selanjutnya ada pendukung kegiatan RPK nantinya, yaitu yang pertama ada gerbang kawasan, dinding, trotoar, warung, musola, dan lahan parkir.
Terakhir untuk kesimpulan dan rekomendasi. Nah, berdasarkan, analisis tadi dapat disimpulkan bahwa ada 5 tipologi, RPK. Yang pertama ada personal space, collaboration space, making space, dan presentation space. Dan yang terakhir intermission space. Nah, dari hasil analisis ini dapat dilihat dari, aspek tata ruang dan aspek Sosekbudnya kampung kreatif ini dapat berkembang sebagai RPK. Nah, hal ini didukung oleh pernyataan narasumber terhadap aspek-aspek penelitian terkait RPK di Kampung Kreatif Blokok Ranca Bayawak, dan berikut jenis kegiatan yang akan dikembangkan dalam pengembangan RPK di Kampung Kreatif Blokok. Yang pertama, kegiatan edukasi, rekreasi, dan olahraga, pertunjukan budaya, lokal, studi dan workshop, kegiatan pertemuan atau meeting room, kegiatan pengelola, dan kegiatan penunjang. Dan, yang terakhir ada rekomendasi. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.